Kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Ya, seri khotbah yang ketiga tentang bangkit dan mulai membangun, saudara. Hari ini temanya inilah waktunya yang menembus batas, saudara. Jadi singkatan ini waktu apa? Menembus batas, melampaui batas yang ada dan membangun besar, saudara. Katakan bersama-sama, inilah waktunya menembus batas dan membangun besar. Saya percaya ini tema sedang disampaikan, saudara. Kalau saudara bisa tangkap ya nanti pewahyuannya, saudara berani percaya dan saudara berani melangkah, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, saudara akan lihat karya Tuhan, saudara akan lihat penggenapan yang daripada Tuhan. Karena ini waktunya, ini kairosnya. Tuhan akan bawa kita menembus batas. Ini waktunya Tuhan akan bawa kita membangun. Dan nanti akan ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak. Sekarang katakan bersama-sama, ada waktu untuk membangun. Ini yang menjadi kairos dari Tuhan. Ini yang menjadi perkataan dari Tuhan. Ini waktu untuk membangun. Ini waktu untuk membangun, saudara. Tidak kebetulan hari ini semua pakai merah putih. Kenapa, saudara? Pakai merah putih hitam. Kita sedang merayakan kemerdekaan bangsa kita. Amin, saudara. Tuhan berikan kemerdekaan, saudara. Oh, selama ratusan tahun bangsa kita, saudara, dijajah, saudara, lama sekali, saudara. Tapi dengar, selama itu enggak pernah bangsa kita bisa membangun sesuatu karena dijajah, saudara. Tapi saat mulai dideklarasikan merdeka, gitu, saudara. Oh, bangsa kita merdeka. Tuhan berikan kemerdekaan. Setelah bangsa kita merdeka, maka saat itu adalah saatnya membangun, saudara. Semua segala sesuatunya yang belum ada mulai dibangun supaya ada. Segala sesuatunya yang rusak mulai dibangun, diperbaiki kembali. Bangsa kita mulai membangun, sampai nantinya menjadi bangsa yang besar, mulai membangun, saudara. Artinya juga sama. Ini kita sedang memperingati kemerdekaan bangsa kita, dan Tuhan ya tahun ini beri favor, ya saudara, mulai membangun. Artinya Tuhan sedang berkata mulai membangun, saudara. Bangun apa? Dimulai itu dari dalam. Bangun hati kita, bangun mentalitas kita, saudara. Mulai dibangun, bangun iman kita, saudara. Bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih intim lagi. Bangun, saudara, studi, saudara. Bangun pekerjaan, saudara. Bangun usaha keuangan, saudara. Bangun komsel, saudara. Pokok mulai membangun. Diawali dari dalam. Nanti kita akan membangun sesuatu yang luar biasa. Bangun perkataan kita dengan perkataan yang penuh kuasa. Bangun langkah-langkah kita, saudara. Dan saya percaya itu luar biasa. Komsel yang sudah yang enggak jalan dibangun kembali. Dan saya percaya ini tahun yang luar biasa. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480, saudara. Tahun berapa, saudara? 480. Sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi, saudara, 430 tahun, saudara, dengar dulu ya, bangsa Israel diperbudak di Mesir. Saat itu mereka gak pernah bisa membangun, saudara, karena diperbudak. Ya, mereka membangun, tapi bukan membangun untuk dirinya. Mereka membangun untuk Fir'aun. Mereka membangun untuk Mesir, saudara. Mereka kerja keras, harus membangun sesuatu, tapi tidak bisa dinikmati. Membangun untuk Mesir, saudara. Sampai Tuhan tolong mereka keluar dari perbudakan Mesir. Setelah itu masih lama lagi. Itu belum waktunya. Sampai 480 tahun di sini katakan. Dan saat itu, saat yang luar biasa, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Suis, yakni bulan yang kedua,
Maka Salomo apa saudara mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Salomo mulai membangun rumah bagi Tuhan. Itu saatnya, itu kairosnya mulai membangun. Yang pertama dibangun adalah rumah Allah, adalah bait Allah. Setelah itu Tuhan berkati mereka, mulai membangun kotanya, mulai membangun desanya, mulai membangun kerajaannya. Dan saudara bisa lihat sejak saat itu pembangunan mereka luar biasa sekali. Sampai pada zamannya Salomo, kerajaan itu menjadi luar biasa sekali. Mungkin salah satu yang hebat di seluruh dunia, saudara. Mulai membangun, waktunya datang, dan waktu mereka bergerak, mereka mengalami kasih karunia yang luar biasa. Kami saudara kalau belajar di Alkitab, tersebar berita itu di mana-mana. Raja-raja dari seluruh dunia datang untuk melihat apa yang mereka bangun, bait Allah yang mereka bangun, istana yang mereka bangun, semua yang mereka bangun. Sampai Ratu Seba juga sama, saudara. Datang dari jauh, bawa banyak pasukan, bawa banyak harta benda, saudara. Datang, saudara, karena mereka mendapatkan kairosnya datang, waktunya datang membangun. Dan saat mereka menanggapi, mereka sungguh-sungguh membangun, saudara. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan berkarya luar biasa, sehingga mereka berhasil membangun secara luar biasa, secara dahsyat. Tepuk tangannya yang meriah. Jadi saya percaya, saudara, ini waktunya membangun. Kalau saudara bisa tangkap janji Tuhan ini, firman Tuhan ini yang menjadi rema, jadi pewahyuan, saudara mulai bangkit membangun iman saudara, membangun pelayanan saudara, membangun mentalitas saudara, membangun doa saudara, membangun komsel saudara, membangun pekerjaan saudara. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara akan lihat penyertaan Tuhan atas saudara. Saudara akan lihat kedahsyatan Tuhan turun atas saudara. Dan saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Seperti setelah Indonesia merdeka, saudara, mulai saatnya membangun. Seperti waktu Kairosnya datang, zamannya Salomo, sejak tangkap mandat ini, tangkap rema ini, dan saudara akan lihat kemuliaan Allah. Amin. Amin. Siapa yang siap membangun? Angkat tangan saudara, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ini saatnya membangun. Kairosnya untuk membangun, tidak tergantung keadaan, saudara. Keadaan gelap, keadaan kelam, tapi Tuhan berkata terang Tuhan datang, saudara. Kemuliaan Tuhan terpancar, saudara. Maka Tuhan berkata bangkit jadi terang. Saat mereka berani bangkit jadi terang, maka mereka lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Saat saudara mau membangun komsel itu dengan sungguh-sungguh, maka akan terjadi pelipat gandaan, pelipat gandaan, pelipat gandaan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Lah, kita akan belajar 2 syarat masuk kairos pembangunan. Untuk masuk kairos pembangunan ini, supaya kita berhasil, ada 2 syarat yang akan kita pelajari. Yang pertama syaratnya adalah merdeka, ya saudara. Kalau kita merayakan kemerdekaan selalu apa, saudara? Merdeka, gitu saudara. Ayo katakan bersama-sama, merdeka, gitu saudara. Sekali lagi, merdeka, gitu saudara. Sekali lagi, merdeka. Katakan sebelah saudara, merdeka, gitu saudara. Itu luar biasa. Jadi penting sekali, saudara, kita harus mengalami merdeka. Kemerdekaan dalam kehidupan kita dialami dari dalam tadi, saudara. Ada suatu yang luar biasa, ya, artinya merdeka dari dosa, saudara. Kalau masih diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa, kita nggak akan punya, saudara, kuasa untuk membangun. Kalau masih diperbudak oleh dosa, kita nggak bisa masuk kairosnya Tuhan untuk membangun. Harus merdeka dari dosa. Dosa adalah awal manusia itu jatuh. Dosa adalah awal manusia itu gagal. Dosa adalah awal manusia itu jadi kekurangan. Dosa adalah awal manusia itu ya dapat sakit penyakit. Waktu diciptakan manusia itu luar biasa sekali. Nggak ada artinya kekurangan, nggak kena artinya kekurangan, saudara. Nggak ada sakit penyakit, mereka nggak kena artinya sakit penyakit. Tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, waktu mereka melanggar perintah Tuhan, maka kutuk datang, maka sakit penyakit datang, maka penderitaan mulai datang.
Kalau kita mau ngalami saudara, kebangkitan yang luar biasa, mulai membangun lagi di dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan luar biasa, berhasil dalam membangun usaha kita, berhasil dalam membangun pelayanan kita, berhasil dalam membangun studi kita. Maka syaratnya merdeka dari dosa. Amin saudara. Yesaya 3 ayat 8. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab saudara dengar ya, perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Saudara, perkataan mereka, perbuatan mereka melawan Tuhan. Saudara, gak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, melanggar firman Tuhan. Saudara, ngomongnya gak cocok dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata tabur tuai, itu paling-paling mau cari sumbangan. Kadang-kadang seperti itu saudara, melawan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata mengampuni, enak mengampuni gitu saudara. Firman Tuhan kangkut yang sampaikan firman, pendeta berkata jangan ngerokok. Mana ayatnya gitu saudara, melawan firman Tuhan saudara. Perbuatan mereka yang melawan tetap saja saudara ditabrak saudara, melawan firman Tuhan saudara. Ada tak yang melawan firman Tuhan? Enggak ada yang ngaku. Tapi saya doakan jemaat keluarga Allah kok ya tidak saudara. Beri tepuk tangan oleh Tuhan untuk Tuhan. Dan mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Kalau tadi melanggar firman, kalau saudara buat muda itu ya saudara. Tapi yang kedua ini saudara perhatikan apa? Menentang kemuliaan hadirat Tuhan. Saudara masih ingat zaman Saul dengan zaman Daud itu beda sekali. Zaman Saul dikatakan Saul itu tidak menghargai hadirat Tuhan. Sudah nggak pedulikan ada ibadah itu hanya agamawi, hanya biasa-biasa saja. Nggak ada hadirat Tuhan, kemuliaan kabut Allah nggak ada, apalagi lawatan-lawatan nggak ada. Beda dengan zamannya Daud, saudara. Zaman Saul Allah nggak nyatakan hadiratnya. Zaman Saul mereka terpuruk, saudara. Zaman Saul mereka lemah, mereka kalah, mereka dijarah, mereka menderita sekali. Tapi waktu Daud mulai membangun, beda sekali. Dia tahu betapa pentingnya kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Betapa pentingnya meninggikan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan turun, sehingga hadirat Tuhan dinyatakan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan. Diambil tabut Allah, dibangunlah pondok Daud, saudara. Dan sungguh-sungguh ya pondok Daud yang dibangun oleh Daud meninggikan Tuhan, sehingga di pondok Daud, Tuhan sangat suka, Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kemenangan mereka. Mereka membangun kerajaannya yang sudah runtuh, mempercayai hadiratnya. Saudara, jangan hidup seperti zaman Saul, hiduplah seperti Daud. Tahu hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan itu nyata. Dia ya kalau ditinggikan, dia akan nyatakan hadiratnya. Dia akan berkarya, dia akan lakukan hal-hal yang luar biasa. Dia akan lakukan mujizat, dia akan memberkati, dia akan memberikan pengampunan, dia akan berikan pemulihan. Amin saudara. Ya, jangan peduli dengan orang-orang yang kadang-kadang ngejek, apa lawatan-lawatan, apa nyanyi waktu ulang-ulang hadirat apa. Jangan peduli saudara. Firman Tuhan ngajari, waktu hadirat Tuhan turun, waktu Tuhan nyatakan hadiratnya, waktu Tuhan berkarya, maka terjadi pemulihan, maka terjadi kebangunan, maka bangsa itu dibangun, maka kehidupan kita akan dibangun oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Jadi merdeka dari dosa, saudara, itu penting sekali supaya kita bisa mengalami kasih karunia dan anugerah. Saya senang belakangan sering Tuhan ingatkan, ya selalu bertobat. Pendeta perlu bertobat enggak ya saudara? Perlu enggak saudara? Pelayan Tuhan perlu bertobat enggak saudara? Pelayan mimbar tadi perlu bertobat enggak saudara? Perlu ya saudara? Jemaat perlu bertobat enggak saudara? Tuhan berkata enggak ada benar. Siapapun kita kalau sudah dinilainya sesuai firman Tuhan, masih ada saja yang kurang. Betul saudara? Masih ada. Lah saudara tahu yang namanya dosa
Saudara, itu enggak sesuai dengan firman. Kadang-kadang melanggar ke kanan atau ke kiri, betul enggak saudara? Melanggar firman, kadang-kadang melanggar firman misalnya apa? Jangan berzina. Nah itu melanggar firman atau kalau berzina? Halo? Jangan lihat film porno. Nah kalau lihat film porno gimana? Jangan jadi penipu. Jangan nyembah berhala. Mudah. Yang dilarang jangan dilanggar saudara. Tapi jangan salah, bukan hanya yang dilarang jangan dilanggar. Jangan nipu, jangan nyembah berhala, jangan berzina, termasuk yang diperintahkan Tuhan. Ya itu harus dilakukan. Apapun yang diperintahkan Tuhan harus dilakukan. Betul saudara. Yang diperintahkan semua sah-sah. Bahkan ada ayat, tolong dicari ya. Ya, apa yang kau tahu itu baik, kalau engkau tidak melakukan, engkau itu salah, engkau itu berdosa saudara. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Misalnya ya, doa itu baik enggak saudara? Doa itu baik enggak? Kalau saudara tidak lakukan, bangun kehidupan doa, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu baik apa enggak saudara? Sangat amat baik. Tapi kalau saudara sudah ngerti itu baik, tidak dilakukan itu, nah saudara tangkap dulu ya saudara. Mengampuni baik enggak saudara? Baik. Kalau enggak ngampuni, simpen kepahitan itu baik atau tidak saudara? Kalau tetap disimpan kepahitan, kecewa, sakit hati, dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara ingin mengalami firman Tuhan yang difirmankan, ini waktunya membangun saudara merdeka dari dosa. Jangan melanggar firman Tuhan. Ya, yang diperintahkan lakukan. Saudara akan lihat kemuliaan. Yang diperintahkan apapun lah saudara, mulailah saudara berbuat baik, mulailah mengampuni, mulailah ibadah yang sungguh-sungguh. Oh, mulailah melayani, mulailah kembalikan perpuluhan, mulailah saudara lakukan apa yang Tuhan dorong untuk saudara lakukan. Betul? Kadang-kadang dari Tuhan untuk kita lakukan sesuatu. Saya rasa Roh Kudus sedang bicara. Ada di antara saudara yang sudah tahu Roh Kudus itu dorong, ayo lakukan, ayo lakukan. Belum dilakukan sampai sekarang. Saudara itu apa? Ngomong sedikit, mungkin ada. Ya, tapi sekali lagi saudara, ya kita harus sungguh-sungguh saudara lakukan ya apa yang Tuhan perintahkan. Yang dilanggar jangan. Lah ada dua tipe orang terikat dosa. Jadi sampai dia terjerat, terikat dosa. Ada dua tipe. Yang pertama yaitu tipe yang menyukai bahkan menikmati dosa. Ada dosa-dosa itu mereka terikat saudara oleh dosa karena mereka memang senang, karena mereka malah menikmati. Ada orang saudara, oh selalu pornografi saudara, jatuh dosa. Nah, tapi senang lihat itu, memang senang kok, nikmati terus saudara. Jadi terus terikat terus, memang senang gitu saudara. Nipu orang dapat jen, wah senang kok dapat uang ya. Dia nipu terus, ya nipu terus, ya nipu terus saudara. Oh jatuh dosa, terikat oleh dosa karena memang senang dan menikmati dosa itu. Sehingga hidupnya terus ada dalam dosa, ada dalam lumpur dosa saudara. Itu yang menghalangi Tuhan berkarya saudara. Yang kedua adalah ya orang itu sadar ini dosa loh, tidak boleh loh. Ini bisa merusak keluarga lo, ini bisa merusak kesehatan lo, ini bisa merusak pelayanan lo, ini bisa merusak hubungan dengan Tuhan lo. Saudara tahu, sadar, ingin lepas tapi sulit, nggak lepas-lepas itu saudara. Saya percaya ya ada juga yang sedang alami seperti itu saudara. Waktu lihat film porno, takut mau lepas, ya kapok-kapok, tapi nantinya diulang lagi itu sudah berzina, oh kapok-kapok diulang lagi. Saya kenal dengan seorang bapak itu, kasihan loh, orangnya itu baik, saya kenal dia orangnya baik saudara, tapi ya itu sayang dia jatuh dalam perzinahan. Wah ketahuan istrinya ribut besar, sudah mau cerai saudara. Akhirnya
ya istrinya masih bisa memaafkan gitu saudara. Lalu nggak jadi cerai saudara. Bilangnya kapok tapi kapoknya kapok Lombok gitu saudara. Nantinya nggak tahu berzinah lagi gitu saudara. Ada simpenan lagi gitu saudara. Perangnya besar lagi saudara. Sampai berapa kali, singkat cerita sampai akhirnya istrinya sungguh-sungguh meninggalkan rumah. Sudah nggak ada lagi. Hanya rumah tangganya rusak. Hanya usahanya juga rusak. Kenapa? Saudara, ya dia sadar, nggak langsung diitukan, masih saja ingin, tapi saudara terus rasanya terikat. Ada orang judi juga gitu, tahu loh, ini sudah kalah loh, diteruskan bisa habis loh saudara. Tapi kadang-kadang ya nekat lagi, sebetulnya sadar itu bahaya, itu bisa merusak saudara. Tapi sekali lagi kadang-kadang tetap saja ya nggak dilepaskan dengan sungguh-sungguh, sekalipun sadar makanan sudah sakit saudara. Tahu loh ini harusnya dijaga loh, nggak mau makan ABC ini yang terlalu banyak bisa rusak loh, levernya bisa macam-macam. Tapi saudara nggak punya penguasaan diri, jatuh lagi, makan lagi saudara. Sehingga akhirnya juga ngalami banyak yang tidak baik. Perjudian juga kadang sudah habis saudara, tapi diulangi lagi saudara. Malas saudara, disuruh kerja malas terus, gak kerja. Ada enggak? Nggak ada yang ngaku. Tapi saya doakan jemaat keluarga Allah enggak ganti saudara. Di mana ya, amin saudara. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan sedang ngajak setiap kita harus merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari kebiasaan yang tidak baik, merdeka dari semua hal yang dilarang oleh Tuhan, merdeka dari menolak melakukan firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan. Merdeka. Kalau kita berani merdeka, maka kita akan lihat kasih karunia, kemuliaan yang luar biasa. Jangan sampai hancur. Saya cerita tentang cara pemburu menangkap kera. Di satu daerah saudara terkena, daerah itu banyak keranya saudara. Nah ini di pohon-pohon banyak keranya saudara. Lalu pemburu itu punya cara yang jitu untuk menangkap kera-kera itu saudara. Caranya saudara dia ya buat guci seperti ini saudara ya. Dalamnya diisi kacang saudara. Diisi apa? Kacang saudara, lalu ini ditali di pohon saudara. Jadi artinya nggak bisa dibawa lari saudara. Ya, bawahnya besar, kacang banyak, tapi mulutnya kecil. Lalu ya dia itu tinggal pergi sembunyi saudara, diintip. Ya ini kera di atas, dari atas bisa lihat saudara. Ke bawahnya isinya kacang gitu saudara. Lihat lagi kacang saudara. Hatinya deg-degan, nanti lihat lagi apa isinya. Kacang saudara. Lalu dia mulai lihat, ada orang enggak? Ada enggak? Aman enggak? Enggak ada orang. Lihat lagi, kacang saudara. Dia takut tapi lihat kacang. Lalu lihat lagi, ada enggak saudara? Orang kalau mau berbuat dosa gitu, ada enggak orang? Aku mau nyolong, nanti ketahuan. Kalau enggak ada ya baru aku ambil. Ada enggak gitu saudara. Lama-lama karena lihat terus, lalu dia turun ini turun saudara. Lalu tangannya masuk di dalam saudara. Waktu tangannya masuk di dalam, kira-kira ngambil kacang enggak? Halo, ngambil enggak? Sedikit atau banyak? Banyak. Itu kesenangannya dia kan saudara. Masuk langsung ambil banyak saudara. Begitu tangan kera itu masuk ambil banyak. Oh saudara tahu enggak? Pemburu langsung pukul gendrong. Itu tujuannya buat kaget yang sakra. Ya. Keranya itu kaget, ternyata ada pemburu saudara. Dia mau lari gitu saudara. Tapi tangannya megang kacang banyak, nggak bisa keluar saudara. Karena mulutnya itu kecil saudara. Jadi nggak bisa keluar gitu saudara. Satu pihak dia mau selamat, dia mau lari. Tapi satu pihak kacangnya nggak mau ditinggal. Dipegang terus kacangnya. Kacangnya dipegang terus. Dia pegang kacang, nggak bisa lari. Mau lari, nggak bisa. Pemburunya datang, ya ditangkap. Akhirnya disate. Banyak orang kadang-kadang gitu. Daku dosa, tahu ini bahaya. Betul? Bahaya maut bisa datang. Tapi kacangnya dipegang terus. Nah kacangnya dipegang terus. Nah kalau tak tinggal nanti bunuh diri piye katanya gitu saudara. Wah macam-macam alasannya gitu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus.
Ayo, merdeka dari dosa. Setuju? Kataan sebelah, merdeka dari dosa. Ayo, merdeka dari dosa. Supaya kita bisa dipakai, saudara. Ya, saudara, ada Tuhan yang bisa menolong saudara. Kalau saudara tidak bisa, ada hubungi bagian konselor di gereja. Bisa konseling, ikut retreat encounter. Bisa dibantu untuk pelepasan, dilepaskan. Supaya saudara bisa merdeka. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, tadi merdeka dari dosa, sekarang merdeka dari bayang-bayang masa lalu. Ada orang nggak bisa maju-maju karena terus ada bayang masa lalu, saudara. Masa lalunya ada banyak, saudara. Misalnya lah, masa lalunya judi terus, masa lalunya berzina terus, masa lalunya narkoba terus, masa lalunya males terus, masa lalunya karena keras macam-macam. Nggak mau berubah. Setelah ikut Tuhan nggak mau berubah, saudara. Jadi tetap saja, oh memang watakku seperti itu kok. Memang kalau aku lihat orang laki, hatiku kelepek-kelepek, katanya gitu, saudara. Bukan lihat perempuan ya, saudara. Di balik hari ini, saudara. Kalau aku memang sudah lihat uang, nggak ada yang tahu. Hatiku tuh deg-degan, nggak bisa diem, katanya gitu, saudara. Oh kenapa gitu? Wah kok keras, kok kasar? Lah memang aku memang sifatnya keras kok, kasar kok gitu, saudara. Nggak mau berubah, tetap masa lalu. Saudara, itu akan menghancurkan saudara. Firman Tuhan berkata, siapa di dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Buang masa lalu. Yang tidak baik dibuang, yang baik buat pelajaran juga. Amin. Juga trauma masa lalu dengan apa? Kegagalan. Ada orang ngelamar kerja, oh ditolak. Ngelamar kerja, ditolak. Lama-lama sudah enggak mau lagi ngelamar kerja. Aku sudah 3 kali loh ngelamar, ditolak loh. Yang satunya, aku sudah 5 kali loh. Aku sudah usaha ngelamar, ditolak terus kok. Yang satunya enggak kalah, aku 10 kali aku sudah ngelamar loh, terus ditolak terus kok. Saudara dengar, kalau saudara trauma dengan penolakan, dengan kegagalan, selamanya saudara tidak bisa bangkit. Selamanya saudara tidak dapat kerja. Jangan trauma dengan masa lalu. Harus merdeka dari masa lalu. Merah masa lalu, ditolak tidak apa-apa. Aku buka usaha, ini gagal, habis lagi, buka lagi, gagal lagi, buka lagi, gagal lagi. Sehingga trauma, mau buka lagi sudah tidak berani. Saudara dengar, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya jawaban belum datang. Ada waktunya masih masa proses. Tapi juga ada waktunya kairosnya datang. Perkenanan Tuhan sedang datang. Saudara, oh itu sesuatu itu luar biasa. Ada waktunya Tuhan. Oh saudara, jangan sampai terjebak trauma masa lalu membuat saudara tidak berani bergerak. Kalau saudara ini kairosnya, ini waktunya Tuhan berkata, ini saatnya kemerdekaan. Setelah kemerdekaan mulai bangkit, mulai membangun. Saudara diam saja, nggak ada apa-apa. Betul saudara? Jangan pernah diam. Perempuan pendarahan 12 tahun, saudara, 12 tahun habis-habisan, nggak pernah sembuh, nggak pernah berhasil. Tapi bersyukur kairosnya datang. Yesus lewat di depannya. Dulunya nggak pernah ada Yesus lewat. Itu kairosnya datang. Kesempatan dari Tuhan datang. Dia mau bangkit. Dia tidak sia-siakan. Dia bangkit. Dia kejar. Dia katakan, asal aku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Asal saja aku jamah jubahnya. Dia bangkit. Dia berjuang. Dia usaha. Dia jamah jubah Yesus. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Kebangkitan terjadi. Bangkit. Jangan trauma dengan masa lalu. Betul? Semua orang pernah gagal. Semua orang pernah gagal. Hamba Tuhan mengalami banyak proses. Daud, saudara, proses 13 tahun untuk nunggu janji Tuhan. Saudara, terus 13 tahun dia tidak mau putus asa. Yusuf juga sama, 13 tahun. Bayangkan saudara, kalau dia trauma berkali-kali, Yusuf aku malah dijual jadi budak, malah masuk penjara, lupakan lagi saudara. Kalau trauma masa lalu sudah nggak mau berjuang lagi. Bersyukur mereka ada orang-orang yang merdeka dari masa lalu, tidak takut dengan masa lalu. Masa lalu boleh gagal, tapi di dalam Tuhan tetap ada keberhasilan. Firman Tuhan berkata, orang benar 7 kali ya jatuh, tetap bangun lagi. Ayatnya mana ini ayatnya?
Ayatnya mana saudara? Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, saudara. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jatuh sudah enggak bangun, roboh habis-habisan. Di sini siapa orang benar? Angkat tangan. Di sini siapa orang enggak benar? Angkat tangan. Loh, tadi kan orang benar enggak angkat tangan toh? Di sini siapa orang enggak benar? Angkat tangan. Di sini siapa ya bukan benar, ya bukan enggak benar. Siapa angkat tangan? Di sini siapa mboh gitu. Saudara, orang benar itu kita semua orang benar. Bukan karena hidup kita sudah 100% benar, tapi pengorbanan Tuhan. Kita orang berdosa, Yesus rela gantikan kita di atas kayu salib. Betul saudara? Dia yang dianggap orang tidak benar, dia yang dianggap orang berdosa, dia yang dihukum mati, dia yang ditimpakan hukuman, dia yang ditimpakan kutuk, dia yang ditimpakan semua penderitaan supaya kita lepas dari hukuman, supaya kita dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Maka disebut orang benar. Sekarang tanya sekali lagi, di sini siapa orang yang benar? Orang benar menurut firman. Lah, saudara sekarang ketiga, saudara orang benar atau enggak benar? Karena dibenarkan oleh Tuhan, saudara. Betul? Tapi jangan diulangi lagi, dosa lagi jangan. Merdeka dari dosa. Artinya tadi orang benar jatuh, bangun lagi. 7 kali jatuh, bangun lagi. 70 kali jatuh, bangun lagi saudara. 7.000 kali jatuh, bangun lagi. Selama saudara tetap bangkit dalam Tuhan, ada pengharapan, ada jalan keluar, ada jawaban, ada kesempatan. Yang saudara jatuh, bangun saat ini. Betul. Jangan trauma dengan masa lalu, bangun. Termasuk apa? Kalau orang jatuh lalu bangun lagi, itu orang yang benar. Lakukan yang benar. Tapi kalau orang jatuh sudah nggak bangun, itu namanya orang nggak benar. Loh, termasuk gitu tak saudara, betul nggak? Langkah yang benar itu jatuh, bangkit lagi. Amin. Merdeka dari trauma masa lalu, saudara. Lalu merdeka dari pola pikir kecil, berpikir kecil, selalu ngomong kecil. Aku orang kecil, modalnya kecil, pendidikanku kecil, kesempatanku kecil, pengalamanku kecil, ya, kesempatan berhasil kecil, selalu kecil, kecil, kecil. Itu tipu daya dari iblis. Ya, siapa Bapak kita? Bapak kita adalah Tuhan yang maha besar. Betul tak? Ayo, Bapak kita maha besar atau kecil atau maha kecil? Lah, kalau bapaknya maha besar, anaknya harusnya kecil atau besar? Betul. Saudara dengar ya, terlalu banyak orang nggak bisa berhasil, nggak bisa dipakai Tuhan yang besar. Selalu berpikir kecil, berkata kecil, beraninya melakukan yang kecil, beraninya memperjuangkan yang kecil-kecil. Gak pernah bisa dipakai Tuhan untuk hal yang besar. Harus dirombak. Itu tipu daya iblis. Waktu bangsa Israel menghadapi Filistin keluar, Goliat tinggi besar, betul nggak? Lalu Goliat mulai mengintimidasi mereka. Kamu kecil-kecil, cilik-cilik, maju. Aku indak mati kamu, betul nggak saudara? Saul aja takut dengan aku. Kamu hanya hambanya Saul, berani maju, aku injak mati. Maka mereka imannya jadi kecil, keberanian jadi kecil, gak ada yang berani maju. Bersyukur ada seorang anak muda masih kemerah-merahan, datang rohnya menyala, lalu berkata, siapa? Goliat tidak bersunat, berani menghina barisan Allah yang disertai Allah yang maha besar, yang menyertai. Aku kalahkan kau, aku hancurkan kau dalam nama Allah semesta alam. Dengar ya, Daud itu sebetulnya secara manusia kalah jauh dengan kakak-kakaknya. Betul? Dia belum jadi tentara, dia belum punya pengalaman tentara, dia belum punya pendidikan tentara, tapi punya hati yang besar. Berani berpikir besar, berani melihat yang besar, berani menghadapi Goliat yang besar. Maka Tuhan bisa pakai dia, karena dia sekalipun kecil, ada Tuhan maha besar yang menyertai dia, yang pakai dia, yang membela dia untuk menghancurkan Goliat dalam kehidupan. Amin.
jangan berpikir kecil terus. Saudara berpikir kecil, nggak bisa dipakai hal yang besar. Iblis justru yang berusaha kita pikir kecil, pikir kecil, pikir kecil. Sekarang kalau saudara lihat di media pun banyak pengajaran-pengajaran itu sebetulnya salah. Selalu berpikirnya kecil, kecil, kecil. Gereja itu nggak perlu besar-besar. Ngapain? Megajat. Gereja itu nggak perlu. Oh, anggotanya banyak, itu nggak penting. Yang penting kualitas. Sedikit nggak apa-apa. Yang penting kualitas. Sedikit nggak apa. Yang penting kualitas. Benar apa enggak, saudara? Saudara dengar ya. Kalau ada orang yang berkualitas, itu bisa menghasilkan banyak jiwa atau sedikit jiwa? Makin pandai, itu makin bodoh selamatkan jiwa atau makin bisa selamatkan jiwa banyak? Dia bangga, ini pokok jemaat yang militan, kecil tidak apa-apa, jemaatnya sedikit terus tidak apa-apa. Itu keliru, itu bukan militan, itu bukan excellent, itu bukan hebat, itu hanya merasa hebat, tapi nggak ada hasilnya. Saya mau tanya dengan saudara, Tuhan Yesus ingin yang diselamatkan banyak atau sedikit? Itu hatinya Tuhan, betul? Sebanyak mungkin. Saudara, kita jangan sampai dibingungkan. Di media itu ada banyak yang bagus-bagus, tapi hati itu juga banyak pemikiran-pemikiran yang sebetulnya tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan hatinya Tuhan, tidak sesuai dengan rencana. Sekalipun juga gunakan ayat, karena ayat itu kalau dicuplek artinya bisa beda. Saudara lihat semua di dalam Tuhan. Bapak itu ingin anaknya lakukan hal yang besar. Kita sadari orang tua ingin bapak kita lakukan, anak-anak kita sukses besar, anak-anak kita berguna, oh yang besar, jadi berkat yang besar. 7. Jadi jangan berpikir kecil. Kalau saudara terus berpikir kecil, aku wong cilik, saudara ya kita, saudara nggak pernah bisa. Tuhan selalu berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Tuhan berkata sesuai dengan pikiranmu, anggapanmu tentang dirimu, jadilah engkau seperti itu. Engkau berpikir kecil, engkau berkata kecil, beraninya berjuang kecil, ya jadi orang kecil terus selamanya. Betul? Seimbang, saudara, seimbang. Besarnya harus besar yang benar. Saya tidak mendoakan saudara jadi orang kaya, enggak. Saya mendoakan jemaat semua jadi berkat besar. Bukan sekedar punya kekayaan besar, jadi berkat besar. Sekali lagi saya ulangi, saya doakan setiap saudara, oh jadi orang yang sangat berguna besar, jadi berkat besar, oh jadi terang yang besar, oh luar biasa dipakai oleh Tuhan, hidup yang berguna, hidup yang berarti, hidup yang bermanfaat bagi kerajaan Allah, bagi sesama. Itu luar biasa. Kalau kita nggak diberkati besar, kita nggak bisa jadi berkat besar. Betul? Tapi sekali lagi, jangan hanya goalnya uang. Kalau goalnya uang, jadi kaya saja, saudara ya, enggak akan cinta uang, enggak akan melanggar firman, enggak akan jadi orang yang egois. Dan itu bukan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, saudara saya, Tuhan ingin kita bisa dipakai oleh Tuhan jadi terang yang besar, jadi berkat yang besar, saudara. Oh, menghasilkan hal yang besar, jadi berkat besar untuk keluarga, jadi berkat besar untuk sesama, jadi berkat besar untuk gerejanya Tuhan, jadi berkat besar untuk kerajaan Allah, jadi anak-anak yang berguna. Itu pengajaran yang sehat. Jadi saudara sekali lagi, merdeka dari pikiran yang kecil. Senantiasa Bapak kita besar. Bapak ingin kita bisa dipakai hal-hal yang besar. 1 Tawarid 22 ayat 5. Ini Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah kecil-kecilan saja, jangan besar-besaran. Jadi rumah Tuhan yang dibangun haruslah apa? Bukan, haruslah apa? Bukan besar. Haruslah, baca itu, ada enggak ayatnya? Haruslah apa? Luar biasa. Bukan hanya besar, luar biasa besarnya. Kira-kira Daud itu salah apa benar? Diam, Bu ya.
Karena ada yang ngomong salah, ada yang benar. Sekarang dibuat mudah. Tuhan suka enggak dengan perbuatannya Daud? Sangat suka. Sampai dia terkesan, aku tidak minta engkau tergerak sendiri. Betul? Maka sekalipun aku sudah memberkati engkau, aku ingin berkati engkau jauh lebih lagi. Sampai keturunanmu. Sehingga sungguh-sungguh Daud bisa jadi berkat yang besar. Orang datang lihat bait Allah, nama Tuhan dipermuliakan. Orang datang ke bait Allah, ketemu dengan Tuhan, mendapat kasih karunia dari Tuhan, dapat keselamatan, dapat anugerah. Betul? Kalau yang buat itu pemborosan-borosan itu pikirannya Yudas. Waktu ada perempuan minyak narwastu yang mahal harganya dituangkan di kepala Yesus, dituangkan dengan kaki Yesus, Yudasnya marah. Pemborosan. Ini dijual saja. Berikan pada fakir miskin saja. Berikan kerupuk. Dapat berapa truk gitu saudara? 10 truk gitu saudara. Lebih berguna kata Yudas. Yesus berkata, Alkitab menulis, Yudas ngomong itu bukan tulus. Itu karena dia bendara. Kalau dijual nanti dibawa dia, disimpan dia, lalu dikorupsi sama dia. Yudas ngomong gitu. Tuhan bela perempuan ini. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan disaksikan, diberitakan, betul? Sampai sekarang masih diberitakan. Kita jangan ikut cara berpikir dunia. Dunia saat ini lebih lagi banyak menyerang gereja kita untuk merusak gereja Tuhan, untuk merusak anak-anak Tuhan. Sekarang saya lihat ya, Salomo 2 Tawarikh 2 ayat 5. Dan Roma yang hendak kudirikan itu harus kecil, sederhana, yang lain dananya untuk keperluan yang lain saja. Bukan, harus besar. Sebab Allah kami lebih besar daripada segala Allah. Orang lihat nama Tuhan dipermuliakan. Orang lihat nama Tuhan dipermuliakan. Harus besar. Luar biasa besarnya. 1 Petrus ayat 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil dari Dia, yang besar. Ini untuk kita, perjanjian baru yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Jadi besar sesuai dengan firman, untuk jadi berkat besar, untuk jadi terang besar, untuk jadi alatnya Tuhan, berguna besar di tangannya Tuhan, untuk jadi berkat besar bagi keluarga, bagi sesama, bagi gereja Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu panggilan kita. Abraham tidak dipanggil untuk diberkati saja. Abraham dipanggilnya untuk jadi berkat. Sampai orang berani nyerang Abraham, dia akan dikutuk oleh Tuhan sendiri. Orang berani memberkati Abraham, orang itu ikut diberkati sendiri. Lalu sekarang yang terakhir, saudara. Kalau tadi merdeka dari dosa, dari semua yang tidak baik. Yang terakhir adalah ya blessing dan favor dari Tuhan. Kita hanya bisa membangun saat ini, saudara, dan sukses. Kalau saudara mau membangun kali ini dengan firman Tuhan bangun, saudara harus percaya, saudara tangkap berkat, blessing, dan favor. Tuhan berkata tahun ini double favor. Tuhan berkata saat ini saatnya membangun. Akan ada favor datang, akan ada pengurapan datang, akan ada berkat Tuhan datang, akan ada pertolongan daripada Tuhan datang. Tangkap itu saudara. Tanpa favor nggak bisa berhasil. Karena perintah Tuhan itu selalu lebih besar dari kemampuan kita. Karena perintah Tuhan itu seringkali tidak masuk akal, lebih besar dari kemampuan kita. Lebih daripada keadaan yang ada. Dunia dalam gelap dan kelam, kita malah diterangi, disuruh jadi terang. Betul nggak saudara? Sesuatu yang Tuhan perintahkan seperti itu butuh favor Tuhan. Tanpa favor Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. 2 Tawarikh 14 ayat 6 dan 7. Karena negeri itu aman, ya, dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat apa saudara? Dapat apa? Favor. Kenapa aman? Dapat favor, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga aman, bisa membangun saudara. Ya, dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda.
Tuhan telah apa? Mengaruniakan, karunia lagi, keamanan padanya. Oh, bisa berjalan dengan baik. Katanya kepada orang Yehuda, mari kita memperkuat kota-kota ini dan sekelilingnya dengan tembok serta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita. Karena mereka, oh, hatinya mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, taat pada Tuhan. Dan iya, Tuhan mencari kita. Tuhan yang mencari kita serta mengaruniakan keamanan pada kita, memberkati kita, menolong kita. Tuhan, karena kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, pada kita di segala penjuru, maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Mereka berhasil karena ada karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, dilindungi, disertai, dituntun, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, maka pembangunan mereka berhasil. Favor, saudara. Itu kalau tanpa itu kita nggak mungkin bisa. Saudara lihat ya, saya bersyukur gereja kita bisa berdiri, bisa berjalan sampai sekarang ini seperti ini, semuanya karena kasih karunia. Orang semua tahu, saya nggak akan saya hanya SMP 1. Betul saudara ya? Sudah bisa mimpin, bisa ngurus seperti ini, itu favor. Itu hanya kemurahan Tuhan. Nggak layak, nggak mungkin bisa. Tanpa Tuhan 100% nggak mungkin bisa. Betul saudara, waktu gereja kita berdiri nggak ada satupun yang lulusan teologi. Semua sama teman-teman saja, pengusaha-pengusaha, karyawan-karyawan yang bangkit bersama saja. Orang sampai heran, ini orang-orang yang tidak disiapkan khusus untuk bangun gereja kok bisa bangun, bisa maju, lebih maju daripada yang S1, daripada S2, dari S3. Jawabannya favor Tuhan yang membuat yang tidak bisa jadi bisa. Favor Tuhan yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Favor Tuhan yang membuat semuanya terjadi. Semuanya favor. Kita lihat sendiri saat yang terakhir kita di Solo lah, semua banyak. Kita bisa merubah gedung biskup jadi gedung gereja karena favor Tuhan. Harusnya nggak mampu, kita bisa membangun ini juga sama, saudara. Ya, harusnya juga di luar kemampuan kita bisa jadi karena apa? Favor Tuhan. Waktu ini saat COVID, saudara, malah Tuhan lakukan luar biasa di Jogja. Ini jarang disaksikan ya saudara. Itu sudah lama ya, berjuang cari tanah untuk dibangun gedung gereja. Saudara tahu enggak? 21 tahun enggak akan pernah bisa. Karena belum waktunya, kairosnya belum datang. Usaha keliling terus, 21 tahun tuh keliling terus, nggak pernah bisa. Tapi begitu favor Tuhan datang, langsung bisa, langsung jadi, saudara. Langsung dapat tempat itu. Sekarang punya gedung gereja milik sendiri. Betul? Di Jakarta juga sama, saudara. Dari APL, itu dapat APL, sudah favor Tuhan. Pindah lagi di Nioso yang lebih besar, yang lebih mahal. Itu juga karena favor Tuhan. Sudah gitu ditawani di PIK, saudara. Tanahnya besar, 4.500 itu hampir seperti Solo loh, saudara. Bangunannya hampir 9 lantai, saudara. Pas COVID, waktu Tuhan perintahkan juga belum punya dananya. Semua tutup, tetap bangun. Jadi selesai COVID, jadi itu hanya favor Tuhan. Tanpa Tuhan itu nggak akan bisa ada, nggak pernah punya kita. Betul? Solo, kita yang di Solo jelas sekali. Dulu setiap kita ada dana berikan tanahnya, ada dana berikan tanahnya, ada dana berikan tanahnya. Setelah 20 hektar lebih Tuhan berkata bangun. Saat Tuhan nyuruh bangun, dana kita itu habis beri tanah terus kok saudara, nggak punya dananya. Tapi sampai sekarang saudara, pembangunan itu baru satu tahun 3 bulan. Mulai bangun sungguh-sungguh. Dicukupi. Saudara tahu enggak? Dikeluarkan semua itu karena ada yang digerakkan Tuhan untuk mendukung. Setiap orang digerakkan masing-masing. Ada yang digerakkan ikut janji iman, ada yang digerakkan ya berikan persembahan, ada yang digerakkan transfer sendiri, ada yang digerakkan saudara biayai gedung-gedung itu. Ada yang satu gedung dibiayai berapa orang, ada yang satu gedung
dibiayai 1 orang. Ada yang 1 orang biayai 2 gedung, ada. Semuanya itu karena Tuhan gerakkan setiap orang masing-masing. Itu sungguh-sungguh saudara, semua itu karena kasih karunia. Tanpa itu belum ada, karena dananya awalnya tidak ada. Betul. Terus menerus sampai saya itu sering terharu kagum betapa baiknya Tuhan itu. Kasih karunia turun, favor turun, karunia turun, pembangunan terus jalan, pembangunannya terus lancar, sampai sekarang jalan terus. Tuhan yang gerakkan. Dan itu luar biasa. Saudara dengar ya, orang kaya seperti apapun kalau tidak digerakkan oleh Tuhan, tidak diberkati oleh Tuhan untuk mendukung bangun, tidak akan bisa. Mau konglomerat lah, orang kaya seperti apapun kalau nggak ada hatinya diberi Tuhan nggak bisa. Tapi kalau sudah diberi hatinya oleh Tuhan bisa. Biasanya Tuhan akan bicara, dorong. Orang miskin seperti apapun, kalau nggak ada hati, ya lebih lagi nggak bisa. Tapi orang miskin seperti apapun, kalau punya hatinya, diberi hati oleh Tuhan, pasti bisa. Nanti Tuhan yang beri benih, nanti Tuhan yang buka jalan, hanya bisa dipakai. Saya itu kagum terus saudara sampai sekarang. Cerita ya baru saja, nggak apa-apa. Karena saya sudah hanya saksikan 2 hari yang lalu ada jemaat yang cari saya, mungkin ada di sini apa enggak saya enggak tahu, minta ketemu. Akhirnya ya sudah saya temui saudara. Waktu ketemu datang itu sudah tua, suami istri. Lalu dia cerita, setelah datang, Pak, ya terima kasih saya bisa ketemu Pak Ubaja. Ya, saya itu sudah sekian lama dari mulai ada pembangunan, saya itu rindu bisa ikut terlibat mendukung pembangunan tapi nggak pernah bisa. Tapi kali ini Tuhan buka jalan sehingga aku ya mulai bisa ikut mendukung. Lalu dia ambil saudara di tasnya 100 juta. Dia memberikan sambil nangis. Nangis itu bukan nangis susah. Dia sudah rindunya lama, nggak pernah bisa. Tapi sekarang Tuhan tolong, dia bersyukur. Aku bisa ikut terlibat, aku bisa ikut ambil bagian dalam pembangunan. Nangisnya itu nangis syukur. Malah dia berkata, aku masih punya tanah 2 hektar. Oh, doakan Pak, bisa aku jual, aku akan pakai untuk mendukung. Saya itu sampai kaget-kaget loh saudara. Itu hanya Tuhan. Tanpa Tuhan orang tidak bisa punya hati seperti itu. Tanpa Tuhan nggak bisa. Kaya, miskin, seperti apapun itu, hanya Tuhan yang bisa memberikan hati. Hanya Tuhan yang segera. Itu semua karena orang digerakkan. Lalu saya kagum lagi, ya saya tutup dengan kesaksian ini. Kemarin bukan tadi, ada orang Jakarta bawa ke Solo, bawa sendiri, apa namanya itu, Trafo, saudara. Dari Jakarta dia punya 630 pas memang untuk kebutuhan sana untuk saudara. Dari Jakarta dibawa sendiri, orangnya datang sendiri saudara. Dipersembahkan untuk ya nanti listriknya saudara. Lalu tadi dia datang sendiri saudara. Semangat sekali. Tadi datang ke bagian jam 1 lalu ngobrol dengan saya yang diberkati banyak oleh kesaksiannya. Dia cerita banyak. Jadi dia sudah punya itu, yang nggak tahu harus bagaimana. Tapi waktu kemarin dia datang, saudara, waktu Yusi itu dia digerakkan oleh Tuhan, itu dipersembahkan. Lalu terus sampai kemarin itu dibawa langsung. Dia cerita begini, itu saya punya, tapi sebelum saya bawa ke Solo, saya cek dulu ya di tempat ya dealernya, dicek semua macam-macam, saudara. Lalu orang dealernya tanya, ini mau dikirim kemana? Lalu dia jawab, ke Solo. Untuk apa? Dikirim ke Solo. Ya, apa mau buka usaha di Solo? Dia bilang, enggak, ke gereja. Lalu dirinya lagi, gereja, kok butuh diesel besar, saudara? Lebih bingung lagi, saudara. Lalu alamatnya mana? Dikasih itu loh, saudara. Apa tuh? Sherlock ya itu ya. Lalu orangnya lihat di situ, kaget. Loh, ini kan kampungku. Dia bilang itu, istriku rumahnya di situ. Masa ada gereja di situ, saudara? Lalu dia cerita ini macam-macam. Orangnya itu kaget. Oh, masa di kampungku sekarang ada proyek seperti ini, saudara? Langsung tergerak. Dia juga ikut mendukung. Dia juga ikut menabur. Dia bersuka cita. Ada sesuatu yang luar biasa. Jadi sampai dealernya pun dijamah oleh Tuhan.
Nah, lalu waktu kirim dia prestasinya begini. Iblis selalu nggak senang, saudara. Pakai mobil sendiri, saudara tahu tempat ada satu selangnya tempat oli itu bisa putus olinya. Wah, jadi keluar terus, saudara. Untung tahu berhenti, saudara. Diatasi sebisanya, pelan-pelan ke Solo katanya. Tapi Tuhan lindungi, Tuhan tolong sampai juga sekarang sudah diturunkan di sana. Lalu dia prestasi luar biasa. Ya, waktunya agak cukup semua. Dia berkata, kemarin saya datang di situ, Pak. Ada satu tempat sedang diberi sedikit tempat supaya enggak gema itu diberi peredam, saudara. Dia tanya, itu tempat apa ya, Pak ya? Saya waktu di sana langsung merinding. Saya rasa hadirat Tuhan luar biasa. Dia enggak tahu. Dia katanya tanya yang nunggu sana aja, ini tempat apa? Ya, menjelaskannya dia belum jelas sekali. Lalu tanya saya, itu tempat apa? Saya jelaskan, itu tempat pencurahan Roh Kudus, tempat Pentakosta dicurahkan. Gereja lahirnya di situ. Itu perjamuan terakhir, itu tempat pencurahan Roh Kudus. Lalu dia kaget, wah, maka hadirat Tuhan luar biasa sekali. Dia sampai kaget, saudara. Itu memang tempat yang untuk pencurahan Roh Kudus luar biasa. Itu suaminya, istrinya berkata, aku datang di satu tempat Tuhan Yesus dimasukkan penjara bawah tanah itu. Saudara, dia berkata, aku belum turun ke bawah. Lihat dari atas saja, air mataku netes terus. Aku nangis terus. Aku terharu. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa sekali. Aku sampai terharu betapa besar cinta Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan. Ngalami luar biasa sekali. Lalu dia tanya, kenapa ya Pak? Nah itu tiba-tiba saya rasa Tuhan bicara. Karena itu tempat yang dipilih oleh Tuhan. Kita kan dapatnya tempat kan Tuhan yang menunjukkan di situ toh. Betul gak? Kalau Tuhan yang milih tempat itu, maka Tuhan hadir di tempat ini. Maka banyak hamba Tuhan lihat tangga surga ke bawah, malaikat naik turun, orang datang pasti cita hadirat. Tuhan hadir karena Tuhan yang milih. Seperti bangsa Israel. Dia nggak bisa punya tempat, ya baik Allah dimanapun nggak ada, adanya satu saja, ya di sana di Gunung Sion. Itu tempat yang dipilih oleh Tuhan. Ada hadirat, ada karya Tuhan. Lalu saya bersyukur Tuhan yang berikan kasih karunia. Semua bangkit berdiri, saudara. Nyata atas kami umat-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saat, katakan pada Tuhan, aku percaya ini saatnya perkenanan-Mu datang. Saatnya kami bangkit, saatnya kami membangun. Iman kami harus dibangun. Oh, pengharapan kami harus dibangun. Impian visi kami harus dibangun kembali. Pelayananku dibangun, studiku dibangun kembali, pekerjaanku dibangun kembali, keuanganku dibangun kembali, masa depanku dibangun kembali. Sudah sampaikan firman-Mu, Engkau yang menggenapinya. Setiap jamaat dapat
favor Amin. Tuhan, Amin. dapat Amin. pengurapan Tuhan, Amin. dapat pertolongan Tuhan, Amin. bangkit dan mulai membangun. Amin. Amin.